Halo guys, kembali lagi bersama kita para Wotafomo yang selalu membahas tentang dunia perjaketian. Oke, kali ini kita cuman berdua aja karena yang satunya adalah penggemarnya Kajen. Jadi dia setelah Kajen tidak di JKT lagi, dia juga ikut pensi ya. Jadi mohon dimaafkan teman saya. Oke, jadi kita hari ini mau ngapain? Ya, kali ini kita mau membahas tentang Pajama Drive Shonichi kemarin, guys. Yoi. Seperti apa kesan-kesan kita, terus bagaimana performa dari member menurut kita ya, tentunya. Saksikan terus, jangan di-skip-skip. Yoi. Karena ini bakal seru sekali. Langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke ya, jadi akhirnya setelah berbulan-bulan Pajama Drive gak ada di teater, akhirnya ini kembali lagi Shonichi kemarin pada tanggal 30 ya, itu yang Betul. pertama. Terus yang kedua pada tanggal 31. Itu diisi oleh trainee semua ya. Kemarin kan terakhir Gen 10 ya. Betul. Terus sekarang akhirnya para trainee lah yang mengisi ya. Nah, ini kemarin kita udah nonton juga, tapi kita cuma nonton yang tanggal 30. Yang pertama itu, ya ya Shonichi. yang tanggal 30-nya, yang 31 enggak nonton. Jadi kita baru nonton yang line up tim E ya, kalau orang bilang itu adalah tim E ya. Nah, oke. Mungkin yang pertama yang mau kita bahas tuh gimana sih kemarin ini perasaannya setelah akhirnya Pajama ada lagi di teater dengan formasi dan line up yang fresh gitu. Dari saya ya, untuk kesan-kesannya itu keren banget sih. Maksudnya bisa kembali lagi hadir dengan kemasan yang lebih fresh, dengan member-member yang lebih fresh. Walaupun, pas pertama kali saya nonton itu masih terbayang-bayang Gen 10 ya. Ya. Jadi itu masih agak, apa ya, masih ada terbayang-bayang Gen 10 pas trainee seperti itu. Tapi untuk yang Shonichi ini, wah keren banget sih. Dari pembawaannya juga energik sekali menurut saya. Jadi sudah mantap, terus juga ekspresif para member-member yang membawakan, lagu-lagunya seperti itu. Kalau dari Mas Dika sendiri gimana nih kesan-kesannya? Waduh. Oke, kalau dari aku sendiri ya, guys. Jadi kemarin begitu lihat kalau Pajama Drive itu diumumin, aku langsung excited banget sama line up siapa yang bakal bawain subunit Tensino Shippo atau Ekor Malaikat. Karena jujur dari semua lagu JKT aku paling suka dari awal itu adalah Ekor Malaikat. Jadi aku menunggu-nunggu sekali ya. Setelah terakhir kan yang bawain kalau nggak salah itu Indira, Lin, sama Ella kalau nggak salah ya, yang Iya, iya. di Gen 10. Nah, aku langsung penasaran tuh. Dan kemarin akhirnya waktu di first time Sonichi lagi, trainee yang bawain Michi, Trisha, dan Alia ya. Nah, Kalau itu nggak salah, ya itu bertiga itu yang di. Dan itu menurutku cukup membayar rasa kangenku ya. Dengan deadline up yang fresh, akhirnya Tensino Shimo bisa dibawakan kembali di setlist Pajama Drive di teater dengan formasi yang baru. Dan menurutku pembawaan mereka bertiga, pemilihan Om Jot cukup cocok ya. Kalau aku bandingin sama yang tim tim B. betul. Jadi aku juga karena aku suka Ekor Malaikat, jadi aku merhatiin juga yang tim B kan. Kemarin sempat nonton juga yang Ekor Malaikat tim B itu, kalau nggak salah senternya ini siapa, Fritzy, terus Betul. sama ada Katy, satunya aku lupa siapa. Nah, itu menurutku kalau perbandingannya Fritzy sama Michi, aku lebih prefer ke Michi. Nggak tahu kenapa, karena ekspresif aja, lebih Betul. centilnya Michi itu lebih dapat. Fritzy mungkin bisa diolah lagi, mungkin juga dia kan masih Gen 12, masih baru ya. Jadi Betul. mungkin nanti bisa juga nyaingin Michi ya. Jadi menurutku kesannya itu adalah di justru di Ekor Malaikatnya itu, karena aku nunggu-nunggu banget, aku suka banget lagu itu. Dan menurutku pemilihan Michi sebagai center, terus Trisha dan Alia itu cocok, imut-imutnya dapet karena itu lagu imut kan, lagu Betul. imut. Dan suaranya mereka yang apa ya, yang kayak anak kecil gitu, masih kayak anak-anak di bawah umur ya, emang di bawah umur ya. Itu Betul. cocok. Jadi kesan pertama yang aku dapat emang pemilihan Michi sebagai center di all bahkan di Semua, sebagian hampir besar semua ya. lagu di Pajama Drive dia sebagai center itu menurutku sangat cocok. Terus Jadi mantap. oke lah buat Om JOT. Gidi, yoi. Oke, nah kalau next mungkin kita akan bahas terkait apa namanya, line up-nya yang di hari pertama itu kayak gimana. Oke, mungkin Bang Gendon dulu. Kalau dari saya ya untuk line up itu berhubung saya juga
masih mendalami tentang Gen 12. Waduh ini soalnya masih baru, masih imut-imut, wajahnya masih hampir sama semua ya sepertinya. Eee, ya menurut saya udah bagus ya apalagi, ada Gen 11 ya, ada Gen Mhm. 11 trainee Gen 11 gitu, bisa membimbing adik-adiknya untuk lebih ekspresif, lebih energik seperti itu. Kalau menurut Bang Dika nih gimana? Oke, kalau kemarin aku sempet nonton tuh waktu kayaknya MC-nya siapa ya? Oh, Trisha ya. Jadi Trisha tuh bilang kayak dia di MC-nya itu kesusahan lah belajar apa ya kemarin tuh bilangnya? Duh, aku lupa. Shonichi, salah satu gerakan dance di Shonichi dan Mhm, itu bener-bener dibantuin sama Anin iya sampai betul. bisa gitu loh. Nah, itu kayak wah emang berarti si trainee ini emang kompak banget gitu loh. Solid sekali, Jadi guys. oh ya, aku mungkin juga tanya buat kalian para wota yang mungkin sepuh ya, yang mungkin tahu juga kan ini line up seperti ini bakal bertahan apa enggak sih? Soalnya kemarin juga aku sempat berseliweran di kolom komentar itu katanya ini emang udah pakem line up tim A, terus yang senternya Fritzy itu tim B. Nah, nanti sisanya kayak ada beberapa member yang emang belum Shonichi di Pajama Drift kayak Sasha, terus siapa lagi ya? Ripka, Betul. pokoknya ada 4 atau 3 member yang belum Shonichi gitu. Nah, itu katanya nanti masuk tim C. Nah, itu coba kalian komen di bawah itu udah pakem belum ya? Tim A, tim B itu tuh. Kalau yang di tanggal 30 itu yang Shonichi hari pertama menurutku cukup oke sih pemilihan-pemilihan senternya terus di sub unitnya siapa aja itu cukup oke menurutku ya. Next ngapain kita bang? Oke, nah kita juga bakal sedikit membahas ya, kita akan mereview dari lagu pertama sampai lagu terakhir dari Shonichi sampai lagu terakhir di setlist ini tuh adalah Baju Putih si Roy Short itu gimana ya? Oke, ya kita mulai dulu dari Shonichi. Gimana nih Bang Gendon kalau Shonichi? Kalau aku ya, Shonichi itu sebuah pembukaan yang sangat mantap, sangat bagus. Terus, pas awalannya itu loh Bang, wah mantap banget sih, Iya, kayak ada oh iya yang ini kan yang apa kayak melingkar 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 itu itu, kan. wah Nah, bagus iya banget. iya itu emang dari Gen 1 sih, dari trainee Gen 1 emang udah Wah, ada sih itu. itu jos Iya, banget sih menurut saya. semangat banget. Menurut saya itu jos banget, mantap. Terus, mmm, ya itu, ada yang melingkar itu, ada chain-nya itu nambahi bagus ya menurut saya gitu. Kalau Bang Dika gimana nih? Ya, kalau aku mungkin nyorotinnya sih pas bagian ini keluar. Jadi kayak intronya Shonichi kan teng 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 Iya teng teng betul. teng teng. Nah itu langsung merinding kayak ya kayak deja vu aja kan udah lama nggak nonton Pajama Drive ya di teater terus tiba-tiba itu Shonichi lagi dan intro itu keluar begitu lihat senternya Michi Wah. pertamanya kayak agak shock kenapa Michi padahal maksudnya di situ kan ya emang sih Michi emang sudah sering jadi center ya Betul. cuman maksudnya di situ ada yang lebih senior dari Michi kan umurnya maksudnya ya umurnya ya, Umur. ya. Nah aku awalnya kayak agak ragu tapi ternyata di situ Michi emang membuktikan kualitas dia sebagai center itu memang cukup OP menurutku ya emang top global center Wah, di gini, trainee sekarang itu Michi sama Fritzy. Jadi oke. OP banget. Ya, jadi menurutku cocok. Terus yang berikutnya nah ini Oke, berikutnya itu ada lagu Jurus Rahasia Teleport. Waduh, ini lagu favorit saya. Akhirnya bisa dibawakan ke Bali. Seneng banget saya. Asli seneng banget Bang saya, Bang. Akhirnya bisa melihat di Sase Teleport di teater itu, wah keren banget sih. Dari gerakannya juga dari dance-nya itu energik banget, ekspresif banget dan mantap banget sih menurut saya JOT. Jos. bersepeda berdua. Nah, itu juga bersepeda berdua juga wah, juga nostalgic banget ya karena emang itu salah satu lagu yang ikonik di setlist Pajama Drive. Jadi Kayak flashback gitu ya. iya benar kayak flashback benar-benar kata Bang Gendon kayak flashback gitu. Terus habis itu kan MC ya. Nah, Betul. kalau MC gimana nih melihatnya perkembangan trainee terkait MC? Kalau aku ya, menurutku MC Trainee itu udah mulai berkembang ya. Terus sudah mulai bisa ekspresif gitu, sudah bisa, berinteraksi dengan penonton itu lebih lebih ditingkatkan dari sebelumnya gitu ya, Hmm. lebih mantap. Kalau Bang Dika gimana nih? Kemarin tuh juga ini sih banyak yang nge-highlight tuh si Anin.
Nah, Kak Anin justru kayak stand up ya, dan menurutku itu juga cukup positif ya karena itu membawa apa ya, nuansa MC yang baru ya dengan stand up-nya si Anin ya. Ger-ger parah ya. Ger parah ya. Oke. Jadi oke lah menurutku. Terus habis itu dilanjut ini apa subunit ya yang tadi aku bilang ekor, terus awal ekor malaikat yang bawain si Michi, Trisa sama Alia. Wah, itu aku sangat puas jujur aja guys di situ ya, penampilan mereka bertiga powerful, cheerful, terutama ekspresif banget si Michi sama Trisha ya. Iya. Terus habis itu dilanjut sama Pajama Drive yang orang-orang bilang, yang para member atau ex member bilang lagu Pajama Drive ini dance-nya sulit ketukannya ya. Itu diisi sama siapa ya kemarin tuh? Oh iya, Chelsea, Ani, Naila. Nah, sebenarnya di lagu ini agak sedikit kaget. Kenapa Chelsea yang jadi senternya guys? Nah, kalau menurut kalian gimana? Layak nggak gitu? Karena ya sebenarnya di situ ada Anin ya. Kalau menurut kalian gimana Chelsea di, kalau di Pajama Drive itu layak apa enggak? Dan menurutku Chelsea ini kayak salah satu member yang di push JOT ya. Betul. Ya masih trennya tapi udah sering masuk ke RKJ, bahkan udah ikut kakak-kakaknya gitu. Nah, ya kalau kalian, menurut kalian menanggapi Chelsea bagaimana? Tapi dia menurut aku member yang punya potensi ingin berkembang juga ya, kayak dia bisa main alat musik gitar kayak kemarin yang di repost sama Freya di story IG-nya. Nah, jadi no problem sih menurutku. Tapi karena Multitalenta ya anaknya. tapi kenapa banyak yang menghujat dia gitu ya? Iya, Bang. Waduh, ini biarkan netizen saja yang berkomentar, saya takut dihujat. Saya juga baru baru mendalami juga ini tentang Gen 11 gitu kan. Karena saya kan buta FOMO nih. Waduh. Iya, tolong kasih tahu lah ke kita ya. Ya betul. Jadi biarkan netizen saja yang berkomentar. Silakan Bang. Oke, nah. Terus di lagu berikutnya itu ada Prinsip Kesucian Hati. Sama ada ini ya. Oh ya, Prinsip Kesucian Hati dulu. Kalau Prinsip Kesucian Hati sih dengan line up Regi, Arali dan Danila cukup oke. Regi sebagai sentralnya cukup oke sih menurutku. Terus nah ini Air Mata Perasaan Shonan akhirnya dibawakan lagi, ini juga salah satu lagu ikonik. Ini yang bawain Nachia sama Cynthia ya. Nah, kalau menurut Bang Gendong gimana nih pembawaan mereka berdua? Kalau menurut saya ya, wah ini ekspresif banget ini. Dari Nachia terus juga Cynthia itu gila, ini ekspresif banget dan terlihat kalau kalian nonton kemarin itu kan di Zoom Abang JOT itu. Wah itu keren sih, gila sih, keren parah itu. Nah, terus udah masuk encore, pas Bunga Sakuraku itu menurutku Boku no Sakura ya itu emosional. Sampai beberapa member ada yang nangis sih itu. Ya emang itu emang lagu emosional, kayak waktu yang Sensurakunya Gen 10 itu juga di lagu itu banyak yang nangis gitu. Terus lanjut ke Wasoije nih. Nah, ini yang jadi bahan highlight nih. Banyak akun-akun highlight. Yang highlight tuh gimana nih? Kalau menurut saya ya pas ngecen dulu kan yang Gen 10 itu kan gen terkuat itu Gen 10 itu ya. Saya malah terflashback ke itu. Padahal kan seharusnya apa tuh kemarin Bang? Tim terkuat itu JKT. Nah, itu. Harusnya itu. Malah saya terflashback sama itu dan masih sering dijadiin. masih belum bisa move on ya. Apalagi ada kasus itu. Bahkan sampai akhir pun menurutku para trainee itu melakukan solusinya dengan sangat baik ya. Apalagi Michi yang diplot sebagai center, sampai akhir tuh energinya itu masih tak dapet gitu loh. Aku nonton tuh kayak nyaman banget. Bahkan aku sedikit gesrek ya ke Michi. Oke. Jujur aja, aku gesrek ke Michi sama Trisha cuma. Ya mungkin mulai sekarang aku tambah Osi lagi ya, sama Michi ya, aku tambah Michi. Ya. Oh ya, sama satu lagi mungkin waktu sebenarnya aku tuh berharap kayak di demo tuh ini apa? Mic on apa? On mic. Nah, on me. Aku berharap itu Cynthia sama Nacia tuh on mic gitu, ternyata enggak ya. Ya it's okay lah. Ya mungkin baru karena aku butuh asupan mic apa on mic para member lagi kayak di Aita katakan dulu ada Grisel, terus Gendis yang di Air Mata Shonan itu kan. Nah, di Pajama Drive ini tolonglah kasih sub unit yang
mic on gitu loh yang gerakannya nggak terlalu banyak kan demo ya. Betul. Nah, tolonglah Om JOT. Om JOT. Kita pengen juga melihat kualitas ini, Suara heeh. dari trainee-trainee ya. Apalagi kan di situ ada Arali juga. Sebenarnya Arali kalau mau di on mic kan juga bisa lah, tapi taruh di demo-demo ya. Oke, nah yang terakhir ini kita akan bahas, kita akan milih siapa MVP ya. Kita akan merating siapa MVP ya di setlist Pajama Drive kemarin Sonichi tanggal 30. Jadi ini only line up di tanggal 30. Jadi kemarin line up-nya itu ada siapa aja? Line up kemarin itu ada nih. Ya kemarin tuh di line up-nya, bentar ya sambil baca ya guys biar nggak salah. Ada Trisha, Naila, Michi, Alia, Levi, Anin, Chelsea, Danella, Najia, Arali, Regi, Cynthia. Oke. Ya aku juga sebenarnya tambahin dikit ya. Salfok sama Naila juga sih kemarin dia speak up pakai bahasa Indonesia ya. Wah, Waduh, itu keren banget ya sih. keren banget. Jadi ingat Haruka, Haruka zaman dulu ya. Oke, terus semangat belajarnya Naila. Oke, untuk MVP-nya nih, Bang Gendon. Oke, kalau dari saya MVP-nya jelas Michi. Karena apa? Karena emang nggak ada habisnya itu energinya, parah. Energik parah itu. Kalau Bang Dika apa nih? Ya, sama. Aku jujur di situ cuman nggak tahu kenapa kok pandanganku selalu gesrek ke Michi sama ke Trisha. Padahal mereka berdua bukan osiku, tapi nggak tahu di itu kayak cocok aja loh pembawaannya mereka itu di situ. Ya, jadi menurutku MVP-nya adalah top global center trainee Yoi, adalah Michi. Jadi kita sepakat ya. sepakat. Jadi kita sepakat kalau ya Sepakat, Bro. Michi. Oke. Oke, jadi itu guys review kita dari Pajama Drive Sonichi kemarin. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat berbeda nih dari kita, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu video dari kita. Jangan lupa apa? Like, comment, share, and Subscribe. subscribe. See you.